الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، إخواني في الدين، أعزكم الله. Biiznillah tabaraka wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita masuk pada perkataan Imam Ahmad rahimahullah di halaman 114. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pembahasan yang berkaitan dengan Al-Hajr insyaAllah kita cukupkan. Kita masuk dalam pembahasan yang lain. Imam Ahmad rahimahullah, beliau berkata, was-sunnah, dan sunnah indana, menurut kami, artinya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Saleh bin Fauzan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah, beliau menjelaskan, yaqsudu anna as-sunnata mabnaha ala as-sam'i wa ittiba'i ad-dalil. Yang dimaksud oleh beliau perkataan Imam Ahmad, was sunnah indana atharu Rasulillah, artinya bahwa sunnah mabnaha ala as-sam'i wa ittiba'i ad-dalil. Dasarnya adalah as-sam', mendengar, wa ittiba'id dalil, dan mengikuti dalil. As-sunnah mabnaha 'ala as-sam'i wa ittiba'id dalil. Sunnah landasannya, pondasinya adalah as-sam',
artinya mendengarkan dalil wattiba'id dalil, dan mengikuti dalil. Fa innal athar, karena yang dimaksud dengan al-athar, al-maqsudu bihi kullu ma uthira 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Athar adalah setiap apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ballaghahu an-nabiy, dan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-kitab was sunnah, dari kitab Al-Quran maupun sunnah. Artinya ketika seseorang mengatakan atharu Rasulillah, semua apa yang disampaikan oleh Nabi dari Al-Quran maupun sunnah. Walaysa al-maqsudu huna, dan bukan maksudnya athar di sini adalah mastalaha alaihi ba'dul ulama'i wal muhaddithin. Bukan maksud al-athar di sini apa yang diistilahkan oleh sebagian para ulama dan ahlul hadis al-mutaakhirin, yang datang di akhir-akhir. Min anna al-athara, menurut sebagian para ulama dan ahlul hadis dari kalangan mutaakhirin, bahwa athar adalah ma yu'tharu 'anis salaf, apa yang diriwayatkan dari salaf, apa yang diambil dari as-salaf, yang ditinggalkan oleh para salaf. Wala yasihhu raf'uhu lin-nabi, dan tidak sah nisbatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menurut para atau sebagian para ulama dan ahlul hadis al-mutaakhirin, artinya yang datang setelah zaman salaf. Jadi kata beliau, bukan itu yang dimaksudkan Imam Ahmad ketika beliau mengatakan was sunnah, dan sunnah menurut kami adalah atharu Rasulillah, semua apa yang diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah sunnah. Mencakup apa yang disampaikan oleh Nabi, baik Al-Quran maupun hadis, baik Al-Quran maupun hadis. Itu masuk dalam definisi athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan maksudnya apa yang didefinisikan oleh sebagian para ulama dan ahlul hadis, bahwa athar adalah apa yang diriwayatkan dari salaf saja dan tidak boleh untuk dimarfu'kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna al-athara tutlaqu wa yuradu biha fi istilah ba'd ahli al-ilm al-atharu
'anis sahabati wa man ba'dahu minas salaf wa tutlaqu wa yuradu biha ma'na sunnah. Karena athar dimutlakkan, artinya disebutkan secara mutlak, dan yang dimaksudkan di dalam istilah para ahli ilmu adalah athar dari para sahabat dan orang-orang yang datang setelah mereka dari para salaf, dan juga dimutlakkan dengan makna sunnah. Ya, jadi athar itu dimutlakkan dan dimaksudkan dengan apa yang diriwayatkan dari para sahabat dan orang-orang yang setelah mereka dari para salaf, dan juga bisa untuk dimutlakkan dan dimaksudkan dengannya makna sunnah. Artinya athar itu sunnah. Ketika dia dimutlakkan dan maknanya sunnah, fayadkhulu fi hadha nususul kitab was sunnah, maka masuk dalam pengertian athar nas-nas dari Alkitab dan sunnah. Berarti athar Rasulullah artinya apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, baik dari Al-Quran maupun sunnah. Wa hadha huwa istilahul mutaqaddimin, dan inilah definisi dari para ulama mutaqaddimin. Wa huwa al-muradu huna, dan itu yang diinginkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Bukan sekedar apa yang diriwayatkan dari para salaf dan tidak bisa dimarfu'kan kepada Nabi, tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi, tetapi athar yang dimaksudkan adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW, dan juga apa yang diriwayatkan dari para sahabat, dan masuk di dalamnya nas-nas Al-Quran dan sunnah. Ketika Imam Ahmad mengatakan was-sunnatu indana atharu Rasulillah, maksudnya bahwa sunnah, yang dimaksud sunnah menurut kami semua apa yang datang dari Nabi, termasuk Al-Quran dan sunnah, termasuk Al-Quran dan hadis, termasuk Al-Quran dan hadis. Walihada famin asma'i ahli sunnah ahlul athar. Oleh karena itu, di antara nama-nama ahlu sunnah, mereka juga disebut dengan ahlul athar, karena mereka mengikuti athar Nabi SAW, mengikuti athar para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Jadi di antara nama ahlus sunnah mereka juga disebut dengan ahlul athar, artinya orang yang berpegang teguh dengan athar Rasulullah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga berpegang teguh dengan athar para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kama qala Abu Hatim Ar-Razi, sebagaimana dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi, alamatu ahli al-bid'ah
al-waqi'atu fi ahli al-athar. Di antara ciri ahlul bid'ah, mereka mencela ahlul athar, mencela ahlus sunnah. Mereka membicarakan dengan keburukan terhadap ahlus sunnah, yakni ahlul athar. Fal muradu bi ahli al-athar fi hadhihi al-ibarah, maka yang dimaksudkan dengan ahlul athar di dalam ungkapan ini yang disampaikan oleh al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, al-ma'na al-'am lil athar, makna secara umum dari athar, wa huwal kitab was sunnah, yaitu Al-Quran dan sunnah. Ahlul athar artinya ahlul kitab was sunnah, wa laysa al-ma'na al-khas, dan bukan yang dimaksudkan makna secara khusus, wa huwal manqulu 'anis sahabati wa man ba'dahum, yaitu apa yang dinukilkan dari para sahabat dan orang-orang setelah mereka. Itu yang dimaksudkan dengan athar. Ahlul athar berarti mereka ahlus sunnah, yang berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga athar para sahabat. Bukan hanya bermakna khusus mereka berpegang dengan apa yang dinukilkan dari para sahabat, tetapi bermakna umum mereka yang berpegang kepada Al-Quran dan sunnah ala fahmi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'lumun anna as-sunnata wahyun kama anna al-Qur'ana wahyun, dan sudah maklum, sudah diketahui berdasarkan nas Al-Quran bahawa sunnah itu wahyu. Sunnatu wahyun, sunnah itu wahyu, kama anna al-Qur'ana wahyun, sebagaimana Al-Quran juga wahyu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka ayat ini menunjukkan bahawa sunnah itu wahyu dari Allah, berasal dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana Al-Quran juga wahyu. Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah telah diberikan kepadaku Al-Quran dan yang semisalnya, yaitu sunnah, hadis. Maka sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wahyu, sebagaimana Al-Quran juga wahyu dari Allah, sama-sama berasal dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia Muhammad tidak berbicara dengan hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, tetapi wahyu yang diwahyukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wal Qur'anu nazala 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ballaghahu lil ummah, dan Al-Quran turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sampaikan kepada umat. Wa kadzalika sunnah nazalat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam
wa ballaghaha lil ummah. Demikian pula sunnah turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sampaikan kepada umat. Fahiya wahyun minallah. Maka Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa man arada luzum as-sunnati wal jama'ati falyabhath 'anil nusus wa yaltazimuha. Dan barang siapa yang ingin berpegang teguh dengan sunnah dan jamaah, hendaknya dia mencari nas-nas baik dari Al-Quran dan sunnah, kemudian berpegang teguh dengannya, ya, dan berpegang teguh dengannya. Ini satu keyakinan yang harus kita yakini, bahwa sunnah Nabi atau hadis-hadis Nabi SAW yang sahih juga merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana Al-Quran wahyu dari Allah. Perbedaannya, jika Al-Quran itu muta'abbad bitilawatihi, secara huruf, ketika seseorang membacanya itu dinilai sebagai ibadah setiap hurufnya. Jika sunnah tidak demikian. Tetapi ketika seorang membaca hadis, memahaminya dan berusaha mengamalkannya, maka itu juga mendatangkan pahala. Bukan berarti ketika seorang membaca hadis dia tidak dapat pahala. Ketika dia membaca hadis, dia mendapatkan pahala karena membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis sebagai petunjuk, ya, sebagai petunjuk. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia bukan secara harfiahnya muta'abbad bitilawatihi, berbeda dengan Al-Quranul Karim. Oleh kerana itu, kekuatan hujjah hadis sama dengan kuatnya hujjah Al-Quran. Ya, hujjiyatus sunnah, kehujjahan sunnah atau kuatnya hujjah as-sunnah sama dengan kuatnya hujjah Al-Quranul Karim. Tidak boleh dibedakan, ya, antara kekuatan hujjah hadis dalam ahkam sama dengan kekuatan hujjahnya Al-Quranul Karim. Karena keduanya sama-sama dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak boleh dibedakan. Ketika kita mengatakan bahawa landasan agama ini yang satu Al-Quran, kemudian yang kedua sunnah, bukan berarti kekuatan hujjah sunnah di bawah Al-Quran, tidak. Karena kedua-duanya sama-sama kuat dalam hujjah. Maka yang diharamkan oleh sunnah sama dengan apa yang diharamkan oleh Al-Quran, tidak ada bedanya. Nabi SAW bersabda, "Ala innama harrama ar-rasul mithla ma harrama Allah." Yang diharamkan oleh Rasul
Yang diharamkan oleh Rasul sama dengan yang diharamkan oleh Allah. Tidak boleh dibedakan. Ala innama harrama Rasul mithla ma harrama Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Maka dalam kekuatan hujjah sama. ولهذا نحن ننكر على كل من صنف كتابا في العقيدة يدعو الناس فيه إلى اعتقاد شيء لم يرد به النص. Oleh karena itu, ya, kita mengingkari setiap siapa yang membuat satu tulisan dalam masalah akidah, membuat satu kitab, menulis satu kitab dalam masalah akidah yang mengajak manusia untuk meyakini tentang sesuatu tapi tidak ada dalilnya, tidak ada nasnya. Karena ahlus sunnah itu ahlul athar, yang berpegang teguh dengan dalil. Ahlul athar artinya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, yang selalu berpegang kuat dengan nas-nas Al-Quran dan hadis. Maka siapa saja tidak boleh untuk mengajak orang meyakini tentang sesuatu, meyakini tentang satu keyakinan yang tidak ada nasnya, yang tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya. Hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan. Semua yang berkaitan dengan i'tiqad itu harus ada dalilnya dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh menetapkan satu keyakinan, tidak boleh menetapkan satu keyakinan untuk kemudian diyakini tanpa ada dalilnya. Tanpa ada dalilnya. Oleh kerana itu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka sangat iltizam dengan dalil. Makanya beliau tadi mengatakan, man arada luzum as-sunnah wal jamaah falyabhath 'anil nusus. Hanya dia berpegang teguh dengan dalil. Berpegang teguh dengan dalil. Kalau ada keyakinan-keyakinan yang tidak disebutkan nasnya atau tidak ada nasnya, berarti itu keyakinan yang menyimpang karena enggak ada nasnya, enggak ada dalilnya. Sedangkan bab i'tiqad itu bab yang berkaitan dengan khabar, berita, dan perkara gaib itu berita dari Allah dan Rasulnya. Maka tidak bisa umpamanya orang-orang Syiah Rafidhah yang mengajak orang untuk beriman dengan imam-imam yang ke-12 mereka, karena enggak ada nasnya. Enggak ada nasnya, enggak ada dalilnya. Ya. Ini hal yang penting, bahwa masailul i'tiqad itu harus ada dalilnya. Menentukan bahwa ini adalah sesuatu yang harus diyakini kebenarannya, harus ada dalilnya. Kalau tidak, enggak bisa kita tentukan, kita katakan dia sebagai satu keyakinan yang harus diyakini. Tidak bisa kita katakan itu adalah suatu keyakinan yang harus diyakini. Lianna alladhi yanbaghi huwa an na'taqida ma dallat alaihi an-nusus. Karena apa? Yang harus kita yakini itu yang ada dalilnya, yang ditunjukkan oleh nas-nas baik dari Al-Quran maupun dari sunnah.
baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini satu kaidah yang penting untuk kita pegang, ya, dan kita fahami. ومن صنف في العقيدة فعليه أن يبين للناس النصوص التي يجب عليهم أن يعتقدوا ما تضمنته. Siapa yang membuat satu kitab, membuat satu tulisan dalam permasalahan akidah, dalam masalah keyakinan, dia harus menjelaskan dalilnya kepada manusia. Dia harus menjelaskan dalil-dalil, nas-nas yang menunjukkan atas keyakinan tersebut. Umpamanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan bahwa, atau mereka menentukan di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman kepada azab kubur dan nikmat kubur. Dalilnya ini disebutkan. Ya, disebutkan dalilnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan adanya syafaat, dalilnya ini. Ahlus Sunnah menetapkan bahwa nanti di surga kaum mukminin akan mendapatkan tambahan nikmat, yaitu ru'yatullah, bisa melihat Allah. Dalilnya ini. Itu ditulis oleh para ulama di semua kitab-kitab akidah mereka. Maka tidak boleh seseorang membuat satu tulisan, mengumpulkan satu keyakinan-keyakinan tanpa disebutkan dalilnya. Menentukan bahwa satu hal itu menjadi satu keyakinan yang harus diyakini, itu harus ada dalilnya. Harus ada dalilnya. Dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Ya, li'anna i'tiqadana mabnahu 'ala al-wahyi. Karena akidah kita, sesuatu yang menjadi keyakinan kita, itu dasarnya wahyu, Al-Quran dan hadis. La ala ara'in nasi wa aqwalihim, bukan berdasarkan pikiran-pikiran manusia ataupun perkataan-perkataan manusia. Ya, kita suruh meyakini bahwa si fulan itu memiliki karamah umpamanya, harus ada petunjuknya, harus ada buktinya, ada riwayatnya. Ya, atau keyakinan-keyakinan yang lain. Maka keyakinan-keyakinan yang menyimpang, akidah-akidah yang menyimpang itu pasti tidak bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Keyakinan-keyakinan yang menyimpang pasti bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan al-aqidah as-sahihah pasti landasannya Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa baca kitab-kitab aqidah, ya, kitab-kitab aqidah yang ditulis oleh para ulama rahimahumullahu jami'an. Wa kullu man ibta'ada 'anil nusus wa la ya'tani biha fi kalamihi wa naqlihi wa musannafatihi fa huwa mukhalifun lis-sunnah. Dan siapa saja yang menjauhi nas-nas, siapa yang jauh dari dalil, siapa yang berpaling dari dalil-dalil
dan tidak memperhatikan dalil-dalil dalam perkataannya, di dalam nukilannya, dalam tulisan-tulisannya, maka dia mukhalif lis-sunnah, dia menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah maksudnya apa? Menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Ya, mahma utiya minal aqli wal fahm, sekalipun dia memiliki kecerdasan dan pemahaman. Lianna ad-dina mabnahu 'ala al-ittiba', karena agama itu dibangun di atas ittiba', bukan di atas akal, bukan di atas perkataan-perkataan. Ittiba' lin nusus, mengikuti nas dari Al-Quran dan sunnah. Maka Imam Ahmad mengatakan, was sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah menurut kami, artinya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya nas-nas dari Al-Quran dan sunnah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bab-bab akidah, bab-bab yang berkaitan dengan keyakinan itu harus berdasarkan nas. Tidak bisa seseorang menentukan sesuatu itu dikatakan sebagai akidah kecuali harus dengan dalil. Ada dalilnya. Ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Mungkin ada pertanyaan? Bisa saya jawab insyaallah. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.